Emergency, make an announcement. Mengisahkan tentang sekelompok penjahat terorganisir yang menargetkan para pengguna internet dengan tipu daya demi mendapatkan rahasia buruk tentang para korban. Kemudian pelaku ini memanfaatkan rasa takut para korban akan terbongkarnya rahasia itu untuk memeras dan mengikuti segala keinginan mereka. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Luther the Fallen Sun. Cerita dimulai mengikuti seorang detektif bernama John Luther yang terpenjara setelah menangani kasus hilangnya seorang remaja bernama Callum. Konflik berawal saat Callum menerima perintah dari pria misterius untuk datang ke suatu tempat atau ia akan membocorkan rahasia Callum kepada media. Dengan ketakutan, Callum pun bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di sana, Callum segera menelpon panggilan darurat ketika ia menemukan seorang laki-laki tergeletak di aspal, sedangkan satu orang wanita tewas terduduk di kursi depan mobil. Tanpa disadarinya, laki-laki di aspal itu bangkit lalu memukulinya. Sebagai detektif yang bertugas menangani kasus, John berjanji kepada ibu Callum untuk menemukan putranya sekaligus mengungkap motif dan menangkap pelaku. Karena inilah pelaku yang bernama David bersama timnya mulai mencari riwayat buruk tentang John sampai mereka menemukan bukti kekerasan John terhadap para tahanan. Lalu mereka pun membongkar semua itu kepada media sehingga John diberhentikan dari pekerjaan dan harus mendekam di dalam penjara. Tentu kehadiran John di lingkungan penjara disambut penuh kebencian oleh para tahanan, terutama mereka yang kasusnya ditangani oleh John. Suatu malam di rumahnya, ibu Callum yang bernama Corinne dikejutkan ketika menerima panggilan yang ternyata dari Callum yang memberikan alamat dan meminta agar Corinne segera datang untuk menjemputnya. Sehingga Corinne pun bergegas pergi ke lokasi yang bertempat di sebuah rumah mewah. Di depan pintu, Corinne kembali menghubungi Callum. Suasana di dalam sangatlah sepi, hanya terdengar suara handphone tanpa jawaban apapun. Sehingga Corinne memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mencari putranya. Tak lama terlihat beberapa mobil lainnya juga tiba di halaman rumah itu. Corinne menyusuri rumah mengikuti suara handphone sampai di sebuah ruangan. Corinne bersama para tamu dikejutkan ketika menemukan Callum dan 7 orang lainnya telah tewas dengan handphone berdering tersusun di bawah mereka. Sementara itu di halaman terlihat seorang laki-laki berdiri di tengah derasnya hujan. Lalu tak lama, handphone mengeluarkan api dan menyambar minyak yang memenuhi setiap ruangan di rumah itu. Dari luar, pelaku memanggil mereka dengan topeng monitor yang menampilkan wajah para korbannya. Keesokan harinya seorang detektif pengganti John bernama Odette Rain datang ke lokasi dan segera mengetahui bahwa salah satu korban sudah hilang sejak 11 tahun yang lalu, sehingga diketahui kalau pelaku ini telah merencanakan perbuatannya ini selama bertahun-tahun. Sementara John, di dalam selnya ia menerima sebuah surat yang hanya berisi angka frekuensi radio. Frekuensi itu menampilkan suara jeritan Callum yang sedang tersiksa di saat terakhir kehidupannya. Sehingga John menduga bahwa pria ini jugalah yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Tak lama, petugas datang membawanya untuk menemui Corinne yang datang menjenguknya. Kedatangan Corinne hanyalah untuk menyampaikan kekecewaannya dan menyalahkan John atas tewasnya Callum. Tanpa diduga, kedatangan Corinne ini ternyata dilatari oleh David yang hadir di kehidupannya, berpura membantu Corinne dalam menyelesaikan permasalahannya. Di dalam selnya, John mengeluarkan sebuah handphone yang disembunyikannya, kemudian menghubungi detektif Odette untuk melaporkan rekaman yang diterimanya dari pelaku. Tetapi Odette justru menganggap John telah melanggar peraturan dengan menyelundupkan handphone di dalam penjara, sehingga Odette meminta Kalapas agar segera menyita handphone dari tangan John.
Kemudian John menghubungi seorang teman bernama Dennis McCabe untuk membantunya mengungkap kebenaran. Kesepakatan dibuat tepat ketika petugas datang menyita handphonenya. Sore harinya atas bantuan Dennis, John dipertemukan dengan dua petugas yang akan membantunya untuk dipindahkan ke penjara lain dengan skenario penyerangan terhadap John sehingga John dapat dipindahkan dengan alasan keselamatan. Malam harinya, skenario pun dijalankan. Seorang tahanan mengalihkan perhatian lalu menyerang petugas. Ia keluar dari dalam sel dan kerusuhan pun terjadi ketika semua pintu sel tahanan lain pun terbuka. Para tahanan berhamburan keluar kemudian mulai menyerang John yang sangat dibenci sampai petugas datang dengan gas air mata dan semprotan air menghentikan kerusuhan ini. Atas kejadian ini, malam itu juga prosedur pemindahan John pun dijalankan. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba mereka dihentikan oleh para perompak bersenjata yang datang untuk menculik dan membawa John, yang ternyata ini adalah skenario sesungguhnya yang dibuat oleh John dan Dennis. Keesokan harinya, Dennis memberikan fasilitas yang diminta oleh John dalam menjalankan rencananya. Sementara David, ia mendatangi seorang wanita dengan luka bakar hanya untuk memperlihatkan berita pencarian seorang wanita bernama Brigida. David juga mengisyaratkan untuk mengeksekusi para korban dan menyiarkannya secara langsung. Di kantornya, Odette yang mendapatkan kabar pelarian John segera menemui seorang mantan detektif dan juga teman John yang bernama Martin. Di sana Odette meminta bantuan Martin untuk menemukan John demi keselamatan John sendiri karena Odette meyakini bahwa pelaku sedang mengincarnya. Karenanya kemudian Martin datang ke penjara dan memeriksa semua barang-barang John. Di sana Martin menemukan surat berisi frekuensi dan mendengarkan isi rekaman di radio. Lalu Martin meminta agar Odette mulai melacak lokasi sumber frekuensi yang merupakan tempat tujuan pelarian John. Sementara John, ia berkendara ke titik lokasi frekuensi sampai tiba di studio yang dihuni oleh seorang laki-laki bernama Derek. Tanpa banyak bicara, John segera menangkap dan melakukan interogasi terhadap Derek. Dengan penuh tekanan, Derek mengakui bahwa ia melakukannya atas perintah dari seorang laki-laki yang dikenalnya melalui internet. Sebelumnya, laki-laki itu telah menjebak Derek hingga ia memiliki file video dan foto Derek yang tanpa busana. Foto inilah yang dijadikan senjata oleh pelaku agar Derek mengikuti perintahnya atau jika tidak maka ia akan menyebarkan file-file tersebut. Kemudian Derek memberikan sebuah handphone yang biasanya dihubungi oleh pelaku setiap harinya untuk memberikan perintah lainnya. Di rumahnya terlihat David yang sedang menghubungi seorang rekan untuk menanyakan beberapa korban yang telah berhasil mereka tangkap. Di sini, fakta cukup mencengangkan ketika diketahui bahwa David memiliki kelompok terorganisir yang bertugas secara profesional untuk menjebak para korban di internet. Sampai mereka mengetahui semua rahasia kelam para korban, lalu memanfaatkan rasa takut akan terbongkarnya aib itu untuk memeras mereka. Selanjutnya para pelaku ini menangkap para korban lalu akan menyiarkan adegan-adegan kekerasan terhadap mereka di sebuah website bernama Red Bunker yang beranggotakan orang-orang yang menikmati setiap adegan kekerasan. Para penonton diperbolehkan untuk memilih korban dan bagaimana metode eksekusi terhadap mereka, tetapi tentu dengan sebuah bayaran. Malam itu John menghubungi Martin dan mengetahui kalau Martin sedang bekerja dengan detektif untuk menangkapnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh John untuk meminta bantuan Martin agar melacak lokasi pelaku dari nomor di handphone Derek. Martin meneruskan permintaan John ini kepada Odette. Tentu awalnya Odette tidak menyukai ide ini mengingat John adalah seorang buronan dan dapat merusak citranya sebagai detektif. Tetapi tentu juga ini bisa membantunya menyelesaikan dua kasus sekaligus dengan menangkap pelaku dan David, sehingga Odette pun menyetujui permintaan ini. Dengan kata lain, mereka akan membantu John melacak lokasi pelaku sekaligus mereka akan mengetahui lokasi John saat ini.
Beberapa saat kemudian, Martin mengabarkan lokasi pelaku dan mengatakan bahwa pelaku tidak bergerak dari posisinya selama 2 menit terakhir. Di sisi lain, karena panggilan itu juga petugas menemukan lokasi John dan segera mengerahkan anggota untuk mulai mengawasi pergerakannya. Sementara itu, di atas gedung terlihat beberapa korban David telah berdiri di sisi bangunan dengan kamera yang siap merekam kejadian. Di tengah keramaian itu, John terus menghubungi nomor David sampai menemukan keberadaannya di antara para pengunjung. Mengetahui itu, David segera berlari sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Saat itu juga Odette mengerahkan anggota untuk menangkap keduanya. David menghentikan pelariannya dengan menyekap seorang laki-laki. Lalu saat terdengar bunyi gong, satu persatu korban yang ketakutan mulai menjatuhkan diri dari atas gedung. Kejadian ini menimbulkan kericuhan yang dimanfaatkan oleh David untuk kembali melarikan diri, diikuti oleh John dan petugas di belakangnya. John mengikutinya hingga sampai di lorong stasiun. Mereka terlibat perkelahian. John berhasil menjatuhkannya, tapi tak lama kemudian seorang petugas bernama Jamal datang menyingkirkan John. Namun sedikit kelalaian Jamal dimanfaatkan oleh David untuk menyerang lalu kembali melarikan diri. Melihat petugas terluka, John segera membantu menghentikan pendarahannya bersama seorang petugas lainnya. Di sana Jamal mengaku sebagai mantan anak buah John yang cukup mengaguminya. Saat itu Jamal yang mengetahui kelompoknya sudah dekat meminta John untuk segera pergi agar tidak tertangkap sebagai bentuk terima kasihnya karena telah membantunya. Sehingga John pun segera pergi untuk menyelesaikan tujuannya. Sementara David yang telah lolos menelpon salah satu rekannya di kepolisian yang ternyata adalah Arsi untuk secepatnya mengatasi John, atau ia akan membongkar semua rahasia dan persekongkolan ini kepada media. Setelahnya, Kasimov mengabarkan bahwa siaran langsung yang mereka adakan telah ditunggu oleh banyak penonton, tetapi acara belum bisa dimulai karena David akan menjemput satu korban lainnya. Dari kantornya, Odette menghubungi putrinya yang bernama Anya hanya untuk memberikan kabar bahwa ia akan pulang terlambat. Setelahnya, Anya keluar dari kamarnya, tetapi belumlah lama, Anya teralihkan oleh suara seseorang yang memanggil namanya. Sampai di sebuah ruangan, Anya dibuat kaget oleh suara speaker, lalu tiba-tiba David muncul menangkapnya. Berdasarkan penyelidikannya dari keluarga korban, Martin mengungkapkan sebuah pola bahwa para korban ini mengaku mengenal pelaku sebagai seorang laki-laki yang istrinya menjadi korban dalam kebakaran di sebuah gedung square. Setelah menyelidiki lebih lanjut tentang kebakaran tersebut, Odette menemukan 2 tersangka yang ternyata adalah David dan istrinya Georgette. Tetapi belumlah lama, Odette teralihkan oleh panggilan telepon Anya yang menjerit ketakutan. Lalu David meminta agar Odette menutup mulut dan segera membantunya menangkap John jika ingin Anya kembali dalam keadaan hidup. Mendengar itu, Odette yang tidak memiliki pilihan segera menawarkan John untuk bertemu dengan alasan sebuah kerjasama dalam upaya menangkap David. Tetapi dengan catatan, tangan John harus terborgol di bagasi mobilnya. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah bar. Di sana Odette menceritakan bahwa David memiliki istri yang menderita luka bakar bernama Georgette. Pada masa itu, Georgette dan David sedang dalam proses perceraian, sehingga mereka menduga bahwa inilah alasan David mencoba mencelakai istrinya. Namun, David tidak ditahan karena kurang kuatnya bukti untuk menahannya. Tetapi keterangan Odette ini tentu menyimpang dari fakta, karena pada kenyataannya, David dan Georgette adalah pelaku yang membakar gedung untuk mencelakai semua orang di dalamnya. Di jalan menuju ke mobil, John yang menyadari bahwa Odette sedang dalam tekanan segera menanyakan hal itu kepadanya. Sampai Odette mengakui bahwa putrinya sedang ditahan oleh David sebagai tawanan sampai ia berhasil menangkap John.
Saat itu John menyarankan agar Odette tidak mengikuti permainan ini karena hanya akan menciptakan aib bagi Odette karena bekerja sama dengan pelaku dan memanipulasi kasus. Yang mana aib ini tentu akan dimanfaatkan David untuk menjadikan Odette sebagai target dalam permainan selanjutnya. Sehingga Odette pun meminta John agar bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian Odette membawa John untuk menemui istri David di kediamannya. Hanya sesaat berada di sana, sampai Georgette memberitahu lokasi di mana David dan anggotanya menjalankan siaran langsung. Lalu, mereka pun bersiap pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Sembari menunggu Odette, di dalam mobil, John mengabarkan hasil penyelidikannya kepada Martin. Tetapi saat itu Martin mengatakan bahwa bunker merah hanyalah sebuah cerita legenda. Kemudian berpesan dengan mengatakan bahwa seharusnya John bisa lebih baik dari ini, tetapi John tidak membiarkannya. Obrolan berlangsung cukup lama sampai John mengirimkan sebuah pesan teks untuk Martin yang tidak diketahui. Sementara David yang mendapatkan informasi perjalanan keduanya meminta Arsi untuk mendatangi wanita dengan luka bakar sebagai perintah terakhir dan David berjanji akan melepaskannya setelah ini. Sehingga pada malam harinya, Arsi mendatangi apartemen sang wanita dengan membawa suntikan mati. Tetapi saat akan menjalankan aksinya, tiba-tiba lampu ruangan menyala. Martin telah berada di sana karena sebelumnya John telah menduga akan adanya seseorang yang datang untuk mencelakai Georgette setelah ia membongkar tempat persembunyian David. Sementara John dan Odette yang baru tiba segera berpencar untuk mencari para korban. Saat itu Odette menemukan banyak korban tewas di dalam sebuah ruangan. Tetapi belumlah lama tiba-tiba Kasimov datang melumpuhkannya. Begitu juga dengan John yang menemukan penjara bawah tanah. Ia dikejutkan oleh serangan tiba-tiba dari David. Saat tersadar, John telah dalam keadaan terikat di kursi pesakitan di dalam sebuah ruangan yang dilengkapi oleh banyak kamera yang akan merekam kejadian ini secara langsung. Tak lama David muncul di hadapan John untuk menyapa para penontonnya. Saat itu terlihat Dennis berada di antara para penonton. Lalu David mendatangi John menyampaikan bahwa kehadiran John di ruangan ini sebagai kemenangan bagi komunitasnya yang selalu diburu oleh petugas seperti John. Kemudian mereka membawa Odette masuk ke dalam ruangan dan menampilkan Anya dari balik dinding kaca. Lalu, David meminta Odette agar menusuk John atau mereka akan menyakiti Anya. Merasa tidak memiliki pilihan lain, John memerintahkan Odette agar mengikuti perintah mereka, sehingga dengan terpaksa Odette pun melakukannya. Yang mana aksi ini disambut dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan dari para penonton mereka. Selanjutnya, David menukar posisi mereka lalu meminta John agar memukul kaki Odette menggunakan palu besar. Tetapi John tak ingin melakukannya. Ia justru meminta para penonton untuk pergi karena polisi tentu dengan mudah dapat melacak lokasi mereka. Peringatan itu membuat para penonton yang ketakutan satu persatu pun pergi meninggalkan siaran. Kemudian, John memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Kasimov. Sementara David segera keluar dari ruangan itu lalu menutup pintu dengan kontrol yang ada di handphonenya. Melihat itu, John bergegas melepaskan ikatan Odette lalu keluar sebelum pintu benar-benar menutup. Di dalam ruangan itu, Odette dan Anya terkurung bersama Kasimov tanpa jalan keluar dan akan terbakar dalam 2 menit hitungan mundur. Sementara John, ia terus mengejar David sampai keluar dari bunker dan berhasil masuk ke dalam mobil. Di saat yang bersamaan, Martin bersama anggota kepolisian pun tiba di lokasi.
Di dalam mobil terjadi perebutan handphone yang membuat David hilang kendali, lalu mobil terperosok masuk ke dalam lapisan es sampai ke dasar danau. Saat itu, David berhasil keluar dari dalam mobil, namun sayangnya David tidak menemukan jalan keluar dari danau. Sehingga David yang tak mampu bertahan pun tewas di samping para korban kejahatannya. Sementara John, ia berhasil membuka pintu ruangan Odette, namun kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Untungnya, tak lama kemudian 2 penyelam datang untuk menyelamatkan John. Pada akhirnya, John bersama Odette, Anya, dan para korban berhasil terselamatkan. Namun, meskipun begitu, John tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keesokan harinya ketika terbangun, John telah berada di sebuah ruangan bersama Martin yang datang kepadanya. Menurut Martin, gedung ini adalah sebuah tempat persembunyian rahasia milik pemerintah dan John tidak akan kembali terkurung di dalam penjara. Tak lama beberapa mobil dengan plat nomor kuning seperti mobil pemberian Dennis yang digunakan oleh John tiba di halaman rumah, lalu Martin meminta John untuk turun menemui mereka. Kemudian seorang laki-laki memuji kinerja John lalu mengatakan bahwa ketua mereka ingin berbicara dengannya. Lalu John berjalan menuju ke sang wanita yang berdiri membelakanginya. Tetapi sampai film berakhir tidak diketahui siapa sosok wanita pemimpin tersebut. Kesimpulan dari film ini dapat ditarik berdasarkan beberapa fakta yang terjadi, di antaranya pesan dari obrolan rahasianya dengan Martin di dalam mobil, dan Martin yang berusaha menutup-nutupi keberadaan bunker merah sangat memungkinkan Martin adalah bagian dari komunitas ini. Lalu John memiliki beberapa riwayat kasus kekerasan, sehingga memungkinkan John menikmati setiap kekerasan yang ia lakukan. Semua adegan cukup mengarahkan jika wanita pemimpin ini adalah Georgette, sedangkan wanita dengan luka bakar adalah salah satu korban bernama Brigida yang telah dirusak wajahnya untuk mengelabui petugas dan menghilangkan jejak Georgette demi kelangsungan komunitas. Dengan Martin dan beberapa anggota terlibat di dalam komunitas tentu memudahkan mereka untuk mengatur skenario. Kedatangan mereka adalah untuk menawarkan kerjasama dalam melanjutkan kegiatan komunitas tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.